Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1, PKK 4 semester 4 dengan anggota saya, Fanti Tamara dengan NIM 2310 1213. Saya Blandina Dahlia dengan NIM 23101033. Saya Jessi Diana Septiani dengan NIM 23101099. Saya Dinda Mariana dengan NIM 23101045. Saya Mikael Dimat dengan NIM 23101143. Di sini kami membahas sejarah Gereja Paroki Santa Cecilia Sungai Raya Dalam, Keuskupan Agung Pontianak. Yang pertama, latar belakang. Gereja Katolik di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, memiliki sejarah panjang dan kaya yang patut untuk dikaji dan dipelajari. Kehadiran gereja Katolik di wilayah ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam perkembangan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Salah satu jemaat yang memiliki sejarah penting adalah Gereja Paroki Santa Cecilia Keuskupan Agung Pontianak. Memahami sejarah berdirinya dan perkembangannya akan memberikan wawasan yang berharga tentang peran Gereja Katolik dalam konteks lokal Pontianak. Bagian kedua, sejarah berdirinya Paroki Santa Cecilia Pontianak. Berdirinya Paroki Santa Cecilia diawali seiring dengan berkembangnya pembangunan pemukiman di wilayah Parit Haji Hussein II, Sungai Raya Dalam, dan sekitarnya yang juga dihuni oleh beberapa keluarga Katolik yang pada saat itu merupakan wilayah 5 yang terdiri dari 3 lingkungan, yaitu lingkungan Lukas, lingkungan Thomas Aquino, dan lingkungan Immaculata. Dan merupakan bagian dari Paroki Santo Agustinus Jalan Adi Sucipto, kilometer 9,4 Sungai Raya, dengan Pastor Paroki Bartolomeus Jansen OFM Cup. Pada masa itu, Bapak Yohanes Ngadrianto bertugas sebagai prodiakon dan Bapak Serapinus Jumpau sebagai seksi liturgi. Pada bulan-bulan tertentu, terutama saat sembahyang kubur, perjalanan umat Katolik yang berdomisili di wilayah 5 untuk menuju Gereja Agustinus menjadi sebuah perjuangan dikarenakan jalan macet, bahkan sering terlambat untuk menjalankan kewajibannya untuk memuliakan Tuhan secara bersama-sama atau melaksanakan tugas pelayanan pada perayaan Ekaristi setiap minggu di gereja. Hal ini yang mencetuskan sebuah gagasan untuk mendirikan sebuah stasi yang lokasinya tidak jauh dari umat yang berdomisili di wilayah ini. Maka diadakan pertemuan pada bulan Juni 1999 untuk membahas hal tersebut, dan puncaknya pada hari Selasa, 16 November 1999 di rumah kediaman Bapak Yohanes Ngadrianto dalam rapat rencana pembentukan Paroki Gembala Baik II yang dihadiri oleh 1. Bapak Yohanes Ngadrianto, Bapak Serapinus Jumpau, Bapak Yosef Hendrik, Bapak Stefanus Marios, Bapak Matias Dijuanggi, Fidelis of EM Cup. Dalam rapat tersebut akhirnya diputuskan untuk menumpang dalam kegiatan misa minggu di Aula SMA Gembala Baik setelah mendapat izin dan respon yang baik dari Pastor Fidelis Sabinus OFM Cup yang kebetulan saat itu menjadi kepala sekolah SMA Gembala Baik. Perayaan Ekaristi perdana terselenggara pada Minggu 12 Desember 1999 yang dipimpin oleh Vikjen Keuskupan Agung Pontianak, Pastor Simon Petrus Rustiandi, OFM Cup, dan konselebrannya Pastor Fidelis Sabinus, OFM Cup. Pada misa tersebut dihadiri oleh kurang lebih 300 umat dan undangan paroki lain, di antaranya Paroki Gembala Baik, Paroki Keluarga Kudus Kota Baru, Paroki Maria Ratu Pencinta Damai, dan Paroki Santo Yosef Katedral. Setelah berakhirnya misa dilanjutkan dengan dialog dengan Vikjen Keuskupan Agung Pastor Simon Petrus Rustiandi, OFM Cup, yang menjelaskan status sementara adalah stasi Gembala Baik dengan penerapan konsep gereja mandiri. Pada saat itu juga dipaparkan hal-hal yang menjadi persyaratan untuk pembentukan paroki serta hal-hal yang perlu dipersiapkan. Bagian ketiga, terbentuknya stasi Santa Cecilia Paroki Gembala Baik. Seiring berjalannya waktu dan makin berkembangnya pemukiman dan umat di wilayah stasi Santa Cecilia yang meliputi daerah Komplek Untan, Gang Sepakat 2, Parit Haji Husin 2, Sungai Raya Dalam, dan sekitar Jalan Ahmad Yani 2, serta meningkatkan karya koikonia dan diakonia, maka pada tanggal 5 Maret tahun 2000, Pastor Fidelis Sabinus OFM Cup menerbitkan surat penetapan susunan pengurus Dewan Stasi Santa Cecilia Pontianak nomor 08A Surat Keputusan 3 tahun 2000. Adapun susunan pengurusnya sebagai berikut: Ketua Umum Pastor Fidelis Sabinus OFM Cup, Ketua Demetrius Kistoro SH, Wakil Ketua Dr. Randus Vincent Julipin, Sekretaris Yohanes Kartius, Wakil Sekretaris Martinus Sudarno, Bendahara Herkulana dan Servatius Rinja, Anggota Yohanes Ngaderianto, Yosef Hendrik dan Ignatius Gunawan Widodo, dan Dr. Randa Adriana Aslia, dan pengurus seksi di bawahnya yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang keempat, pembangunan Gereja Stasi Santa Cecilia. Sejak dikukuhnya menjadi sebuah stasi dan jumlah umat mengalami pertumbuhan yang pesat, dan untuk memudahkan pembinaan dan koordinasi umat, maka stasi dibagi menjadi 8 kring, yaitu yang pertama itu Kring Santa Teresia, yang kedua Kring Santa Immaculata, yang ketiga Kring Santo Thomas Aquino, yang keempat Kring Santa Bernadetta, yang kelima Kring Lukas 1, yang keenam Kring Lukas 2, yang ketujuh Kring Lukas 3, dan yang kedelapan Kring Santo Yohanes. Namun demikian, dengan berkembangnya jumlah umat belum diimbangi dengan sarana tempat ibadah yang memadai dan permanen. Maka Dewan Stasi Santa Cecilia bermaksud segera mendirikan sebuah gedung gereja yang representatif sebagai tempat umum berkumpul dalam melaksanakan aktivitas keagamaan. Oleh karena itu, Dewan Stasi mempersiapkan langkah-langkah persiapan dan langkah-langkah operasional. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut, maka dikeluarkanlah surat keputusan Pastor Paroki Gembala Baik nomor 010 tahun 2001 tanggal 26 Juni 2001 tentang penetapan susunan personalia panitia pembangunan Gereja Santa Cecilia Paroki Gembala Baik. Adapun susunan panitia pembangunan Gereja Stasi Santa Cecilia Paroki Gembala Baik sebagai berikut: Pelindung Uskup Agung Pontianak,
penasehat Pastor Paroki Gembala Baik atau Pastor Stasi Santa Cecilia, Ketua Dewan Paroki Gembala Baik, Ketua Dewan Stasi Santa Cecilia, Ketua Dr. Andus AB Susilo Putra, Wakil Ketua Dr. Andus Vincent Julipin, Sekretaris Yohanes Kartius SA MSI, Wakil Sekretaris Lensus Kadri SA, Bendahara Monica Samodra, Wakil Bendahara Dr. Andus Mengki Guniawan, serta Seksi Usaha Dana, Seksi Pembangunan, Seksi Hukum dan Perundang-undangan, Seksi Umum atau Humas, serta melibatkan seluruh Ketua Kring Stasi Santa Cecilia. Setelah proses yang panjang dalam usaha mendirikan gereja, akhirnya pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2004, dilaksanakan pemberkatan tiang pertama pembangunan gereja. Pada tanggal 1 Januari 2006, keluar surat keputusan Uskup Agung Pontianak yang menetapkan Stasi Santa Cecilia dikukuhkan menjadi Paroki Santa Cecilia. Upacara pemberkatan Gereja Santa Cecilia dipimpin oleh Monsinyur Hieronymus Bumbun, OFM Kap, yang dilaksanakan pada hari Minggu 19 Februari 2006. Yang kelima, pertumbuhan umat Katolik di Paroki Santa Cecilia Pontianak. Sampai pada bulan Februari 2023, jumlah umat Katolik yang terdata di Biduk berjumlah 3.605 jiwa dari 961 KK kepala keluarga dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama, wilayah pertama, Santo Felix dari Cantalicia dengan 57 kepala keluarga dan 213 anggota. Yang kedua, Santo Lukas dengan 28 kepala keluarga dan 111 anggota. Yang ketiga, Santo Padre Pio dengan 81 kepala keluarga dan 308 anggota. Wilayah kedua. Yang pertama, Santa Bernadetta dengan 99 kepala keluarga dan 379 anggota. Yang kedua, Santo Petrus dengan 103 kepala keluarga dan 372 anggota. Yang ketiga, Santo Thomas Aquino dengan 77 kepala keluarga dan 296 anggota. Yang keempat, Santo Yohanes dengan 88 kepala keluarga dan 344 anggota. Wilayah ketiga. Yang pertama, Santa Maria Immaculata dengan 37 kepala keluarga dan 141 anggota. Yang kedua, Santa Maria Rosa Mistica dengan 33 kepala keluarga dan 134 anggota. Yang ketiga, Santo Mikael Malaikat Agung dengan 112 kepala keluarga dan 404 anggota. Yang keempat, wilayah keempat. Yang pertama, Santa Agnes dengan 38 kepala keluarga dan 142 anggota. Yang kedua, Santo Bernardinus dari Siena dengan 59 kepala keluarga dan 197 anggota. Yang ketiga, Santa Clara dengan 36 kepala keluarga dan 139 anggota. Yang keempat, Santa Katarina dari Siena dengan 39 kepala keluarga dan 150 anggota. Yang kelima, Santa Teresia dengan 74 kepala keluarga dan 275 anggota. Dengan total keseluruhan 961 kepala keluarga dan 3.605 anggota. Pastor yang pernah bertugas yang pertama, Pastor Fidelis Sabinus OFMK pada tahun 1999 sampai 2006. Yang kedua, Pastor Bernardus Susantolam OFMK pada tahun 2006 sampai 2008. Yang ketiga, Pastor Innocentius Sialim OFMK pada tahun 2008 sampai 2010. Yang keempat, Pastor Iosefus Erwin OFMK pada tahun 2010 sampai 2016. Yang kelima, Pastor Samuel Jumen OFMK pada tahun 2016 sampai 2021. Yang keenam, Pastor Andreas Harmoko OFMK pada tahun 2021. Yang ketujuh, Pastor Franciscus Yosnianto OFMK pada tahun 2022 hingga sekarang. Sekian pembahasan dari kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.